Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali kita marilah memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia-Nya lah kembali kita dikumpulkan dalam majelis ilmu taman surganya Allah ya yang ada di bumi. Maka sebagaimana janji Allah ya, barang siapa yang dimudahkan ya menuntut ilmu, maka Allah juga berjanji akan memudahkan jalan kita menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya ya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga janji Allah ya, perjalanan kita ke majelis ilmu ini, maka seluruh ya makhluk Allah yang ada di bumi ya, bahkan yang ada di lautan, mendoakan, memohonkan ampun ya kepada kita, dan juga malaikat ya turun hadir di sini memenuhi tempat ini, memohonkan ampun dan rahmat ya bagi kita. Semoga Allah ridho ya dengan upaya kita hadir di majelis ilmu ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita seminggu lagi ya menghadapi Ramadan, maka mudah-mudahan bulan terbaik ini ya, Ramadan ini, kita akan mendapatkan kemuliaan ya, sebagaimana janji Allah. Orang yang beruntung ya di bulan Ramadan itu adalah yang mendapatkan ampunan ya, karena di bulan itu diberikan ampunan ya yang sangat luas ya bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk menyambutnya dan mengisi dengan amal-amal soleh ya. Kemudian juga Allah janjikan rahmat ya yang sangat banyak di bulan Ramadan, termasuk juga Allah akan memilih masing-masing kita ya setiap hari di bulan Ramadan itu untuk dapat tiket ya pembebasan dari api neraka dan juga tiket ke surga. Nah, karena itu marilah kita mulai sekarang ya mempersiapkan dengan maksimal, termasuk juga kita himpun ya doa-doa terbaik kita baca nanti terkhusus di waktu-waktu mustajab ya, saat buka berpuasa itu ya sangat mustajab, menjelang ya, menjelang buka itu kalau bisa kita siapkan ya sebelum waktu-waktu mau buka berapa 5 menit 10 menit kita sudah duduk di situ dengan hidangan sudah siap, sehingga kita benar-benar bisa berdoa-doa yang kita hajatkan, itu kita list kalau perlu ya, karena itu setahun sekali dan bulan yang sangat mustajab, waktu sangat mustajab. Begitu juga nanti sahur ya. Nah jadi terlebih nanti ketika 10 hari terakhir, nah itu Allah berjanji ya, barang siapa yang beribadah di saat 10 hari terakhir itu tidak disibukkan dengan urusan dunia, maka ibadahnya dilipatkan 1000 bulan ya, sama kita beribadah 81 tahun kurang lebih. Nah jadi kalau bisa di malam-malam 10 terakhir itu kita melakukan ibadah apapun itu, walaupun kita haid misalnya, kita berzikir entah la ilaha illallah 1000 kali atau apa, maka di situ akan dilipatkan ya. Jadi kalau kita beribadah malam berarti mulai maghrib ya sudah dianggap malam sampai nanti subuh. Nah kita di situ melakukan ibadah apapun, maka itu dilipatkan 1000 bulan. Nah itu maknanya tadi kita dapat ya di malam itu, entah kita tarawih malam itu, kita baca Al-Quran, kita berzikir dan lain-lain, maka itu ibadah kita di malam itu dilipatkan 1000 bulan. Nah itu gak usah kita nunggu-nunggu apa sih tandanya misalnya ya, itu memang ada tandanya, seperti misalnya awan itu seperti langit terang ya, termasuk pohon-pohonan itu seperti mereka ya tenang ya, nggak berisik yang ini, suasananya memang beda itu. Dan itu tidak perlu, karena ketika kita malam itu kita beribadah, walaupun kita nggak melihat tandanya, kita sudah termasuk mendapatkan Lailatul Qadar. Dan kita tidak usah sibuk misalnya ini malam keberapa kira-kira, 10 malam kita tandai, selama itulah kita full ibadah. Kita nggak tahu, karena yang kan apalagi beda-beda kadang ya mulainya ya, ganjilnya yang mana. Intinya ke 10 hari terakhir kita fokuskan di malamnya itu kita isi ibadah, sehingga siangnya itu kalau bisa kita persiapkan, entah kita siapkan tenaga ya, biar kita nggak malam tuh teler, malah kita habis isya misalnya nggak ngapa-ngapain, rugi. Nah jadi kalau bisa memang kita di 10 malam terakhir, apalagi ya jangan sampailah kita malah sibuk di mall misalnya ya. Kalau bisa dari sekarang apa yang kita perlukan kita siapkan. Jadi alangkah rugi kalau kita malah tawaf di mall di mana gitu ya, karena kan malah begitu orang-orang sibuknya udah ini cari baju lebaran ya. Nah kita yang sudah paham ini benar-benar kita atur ya kesempatan ini
karena luar biasa ya, akan meningkatkan derajat surga kita itu yang sangat tinggi, bahkan melebihi seseorang yang mati jihad fisabilillah. Nah, jadi ini betapa dirindukan ya para orang-orang yang memahami salafus soleh, dan tentunya kita yang sudah paham, marilah kita juga banyak-banyak berdoa mulai sekarang ya, dari kemarin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Kita memang sungguh-sungguh ingin ditemukan dengan Ramadan. Nah, tentunya kemarin kita sudah membahas ya, mulai dari apa yang kita persiapkan, termasuk juga pertemuan kemudian berikutnya adalah fikihnya. Insya Allah itu sebagai tanda kita sudah ingin sungguh-sungguh ya Ramadan kita ini sukses. Namun kadangkala ya, namanya manusia ya, itu tidak luput ya dari kadang perasaan futur ya, atau perasaan down gitu ya, dari perasaan turun lah semangat ibadah. Nah, itu tidak bisa dipungkiri dan itu manusiawi. Tetapi kita harus tahu ya bagaimana nih ketika muncul rasa mulai ibadahnya turun tadi ya, maka di sini ada beberapa hal ya yang untuk boosternya ibaratnya ya, untuk kembali memotivasi supaya jangan sampai kita benar-benar jatuh ya. Ya, kalau bisa walaupun turun kita naik lagi, jangan pernah menyerah ya dengan godaan-godaan. Nah, ini biasanya ya yang menyebabkan aspek-aspek ya yang menyebabkan kita itu motivasinya turun ya, diantaranya kadang kesibukan sehari-hari ya. Coba kalau kita udah capek, lelah ya, banyak kegiatan, otomatis kadang kita udah nggak bisa ya benar-benar. Nah, kalau seperti itu bagaimana nanti kita akan lihat ya. Kemudian juga godaan dunia kadang ya, godaan dunia apalagi gadget ya ibu-ibu ya, apa lihat sel-sel mungkin ya, asik ya diskon gitu, atau sosmed segala macam ya. Nah, itu diantaranya yang akan membuat kita juga akhirnya terlalaikan ya, termasuk perasaan malas ya. Enak memang kalau puasa tuh tiduran gitu ya, mager, tapi ya itu tadi kita harus mengantisipasi jangan sampai itu sampai membuat kita benar-benar stop ya dari motivasi ibadah. Nah, yang pertama kita harus tahu kalau kita muncul tadi ya perasaan mulai turun, down, futur ya, maka segera di sini kita lakukan yang pertama utama adalah tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur itu artinya bukan kita hanya membaca seperti itu, kita pahami maknanya. Kita mencoba di situ dengan hati kita hadir ya, ketika kita membaca artinya, terjemahnya, kita hadirkan hati sehingga terhubung dengan Allah ya. Bayangkan tuh kita seakan-akan lagi bertemu Allah ya, langsung kita yang dinasehati itu. Kita membayangkan seperti itu karena Al-Qur'an ini adalah kalam Allah. Jadi kita benar-benar fokus di situ, hati kita, pikiran kita, mata kita tertuju ya kepada mushaf yang kita baca, dan kita mencari apa sih makna dari ayat ini, dan kita berusaha nanti mengamalkan ya dalam keseharian kita. Maka itulah yang dinamakan tadi tadabbur. Misalnya ayat tentang Allah menyukai ya perkataan baik misalnya, maka kita benar-benar di situ memilih-milih ketika mau berkata tuh. Memang ibu-ibu kita tahu ya, kemarin ternyata 20.000 kata ya per hari itu kayaknya kalau nggak itu lewat masih aja ngomel gitu ya. Tapi kita ganti 20.000-nya dengan Al-Qur'an, dengan zikir, sehingga tetap keluar 20.000 tapi yang positif tadi ya, yang baik gitu. Nah, sehingga tadabbur Al-Qur'an ini Masya Allah ternyata ya memberikan petunjuk ya, sumber utama petunjuk, inspirasi ya dalam kehidupan kita, dan itu akan meningkatkan tadi ya motivasi ibadah kita. Apalagi kalau kita sampai merenung ya, satu ayat itu kita benar-benar renungi, bismillah aja itu kalau kita renungi itu ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu kalau kita memikirkan ya tentang ayat ini dengan nama Allah, berarti apapun kita lakukan aktivitas sehari-hari jangan lupa kita bismillah. Berarti kita minta pertolongan kepada Allah. Jangankan perkara yang sulit, ke kamar mandi aja tuh. Kalau orang sudah nggak bisa BAB kadang Bu ya, sampai harus tindakan ya di rumah sakit atau nggak bisa kencing, itu jangan disepelekan gitu. Makanya berdoa selalu kita melakukan apapun. Nah, jangan kita mengandalkan kemampuan kita, itu makna bismillah. Tapi benar-benar apapun yang kita lakukan, berkata-kata sekalipun, kita minta pertolongan Allah ya, minta petunjuk selalu dalam setiap aktivitas kita, sehingga yang keluar dari aktivitas kita adalah kebaikan dan ridha Allah.
Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ya di surat Shad ya ayat 29. Nah, yang artinya di sini kitab Al-Qur'an ini kata Allah ya adalah kami turunkan kepadamu penuh berkah. Nah, jadi nggak usah nyari-nyari kemana-mana berkah Bu ya. Kadang sampai ke kuburan ibu-ibu kadang piknik ya, naik bis rame-rame cari berkah. Berkah tuh di Al-Qur'an, nggak usah jauh-jauh kita. Iya. Kemudian kata Allah supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya. Jadi yang Allah maksudkan Al-Qur'an ini adalah untuk direnungkan ya, bukan hanya kita kejar-kejar banyak baca, tapi di samping itu juga bagus, tetapi juga perenungan itu yang lebih utama. Supaya kata Allah di sini mendapat pelajaran. Nah, jadi sebenarnya Al-Qur'an ini harusnya menjadi pelajaran ya bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nah, ketika kita misalnya membaca bagaimana akhir kehidupan ya kaum Samud, kaum Ad misalnya, sekarang kan Masya Allah ibu-ibu ya, nauzubillah ya, LGBT itu kan sangat masif ya di Indonesia ini penyebarannya. Jadi mereka luar biasa ya, ingin menghancurkan generasi kita dengan konten-konten yang bahkan kadang disisipi di tayangan anak-anak ya. Kita tahu katanya disisipinnya film-film anak-anak itu kadang dibiaskan gender itu supaya anak-anak ya mulai pengkaburan seperti itu ya. Nah, padahal itu harus jelas mereka laki-laki, mereka perempuan, itu ada batasan, ada aurat dan lain-lain. Itulah cara mereka mencuci otak anak-anak kita, diantaranya dengan berbagai macam ghazwul fikri ya, mulai dari medsos itu ya, yang drakor lah apalah itu ya, itu bentuk cara mereka ya menjauhkan umat Islam itu dari Al-Qur'an. Nah, harusnya Al-Qur'an ini benar-benar menjadi tadi pelajaran bagi kita ya, sehingga apapun itu yang bertentangan ya kita harus tegas untuk menjauhi, tidak ada kata kompromi ya, karena pasti yang Allah larang itu keburukan di situ di dalamnya. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau ibu dokter spesialis penyakit kulit ya Ibu Inong itu sering cerita, beliau sering menangani ya kasus-kasus orang-orang yang tadi kelainan seksual ya. Bahkan ada katanya pasien beliau itu yang busuk sudah duburnya itu, karena akibat itu tadi ya, hubungan mereka itu kan namanya bukan tempatnya ya, ternyata di situ sampai gak bisa ini lagi, dan BAB itu gak bisa dikendalikan, jadi kotorannya tuh terus ini ya, nauzubillah min dzalik. Jadi memang itulah kalau manusia menyalahgunakan ya, sudah diberikan Allah caranya yang halal menikah dengan lawan jenis, tapi mereka sesama jenis ya. Itulah, jangan dikira itu jauh Bu ya, itu dekat Bu, banyak sudah dibontang ini. Bahkan ya, saya tuh nggak sengaja lihat di rumah makan itu ada cowok berdua begini, ya Allah, saya bilang nggak jauh ini lihat, mereka cekikikan nonton. Saya perhatian sambil lewat itu, yang ditontonnya itu yang klub-klub mereka itu video-videonya berdua cowok, satunya memang kelihatan gemulai ya. Saya terus terang tuh rumah makan di itu kemarin tuh di Butate yang soto Sragen itu kan maksudnya ya bontang gitu ya. Ya Allah, aku ketemu ya ada orang begini gitu. Nah, nauzubillah min dzalik ya ibu-ibu, sama-sama laki-laki gitu, tapi ya kelihatan gelagatnya mereka. Satunya ngomongnya udah ya memang merasa ceweknya satunya itu. Nah, begitu biasanya mereka. Dan itu ternyata sudah banyak sekali ya, bahkan juga nauzubillah min dzalik ya, kalau di kota-kota besar itu udah biasa yang mereka suami istri ya, kemudian tukar pasangan, mereka saling pergi bersama, nauzubillah min dzalik ya. Kerusakan itu luar biasa. Yang kita khawatirkan ya anak-anak kita tentunya ya, kalau lingkungan ini sudah banyak kerusakan ya, betapa sulit ya godaan di luar sana. Makanya itu penguatan ini adalah Al-Qur'an. Jangan jauh ya anak kita, benar-benar Al-Qur'an ini jadikan tadi sebagai pedoman ya, petunjuk ya, dengan cara membaca, tadabur ya, kemudian menghafal dan juga mengamalkan. Itulah tugas kita terhadap Al-Qur'an. Kemudian yang kedua ya, menjaga sholat. Nah, menjaga sholat ini benar-benar bukan hanya kita ya, tapi juga keluarga kita ya. Kita memang harus repot-repot ya kalau anak kita malas sholat ya. Bahkan 10 tahun aja tuh boleh dipukul kan di dalam Islam ya. Artinya ini memang perintah yang sangat tegas ya, nggak bisa kita biarkan gitu. Kalau masih kecil ya dengan pendekatan ya, dengan sayang. Jangan juga dikit-dikit neraka gitu ya, kita takut. Tapi utamakan kalau anak kecil itu kasih sayang Allah.
sehingga mereka itu melaksanakannya dengan senang ya. Betapa Allah sayang, betapa Allah cinta kalau kita itu menjaga sholat gitu. Nah kalau yang sudah besar ya harus diingatkan bahwa itu adalah perbuatan yang haram ya kalau kita tinggalkan, dan itu wajib fardu ain, mau tidak mau sampai kita ibaratnya sakit pun ya kita tetap harus sholat. Nah ini kewajiban sholat ini karena pintu yang pertama ya yang akan dihisap ya, dari hisap itu adalah sholat. Ketika sholat kita yang wajib ini sudah bagus, langsung tubuh kita tekad ke surganya, nggak ditanya lagi yang lain-lainnya. Nah tapi kalau sholat kita ini masih tidak tepat waktu, sudah nggak khusyuk ya, apalagi kalau sering meninggalkan gitu. Nah yang kita yang sudah sholat tapi masih lalai saja, kita harus hati-hati nih. Lalai itu dalam artian suka di akhir-akhir kadang ya, kemudian juga sholatnya itu tidak khusyuk tadi ya, sekadarnya menggugurkan kewajiban. Nah itu juga hati-hati. Karena itu kita iringi dengan sholat rawatib. Sholat rawatib itu dalam rangka memperbaiki ya yang sholat wajib kita kalau kurang sempurna. Maka itu harus semangat kita ya. Sholat rawatib itu qobliyah subuh, kemudian qobliyah ba'diyah zuhur, qobliyah asar, ba'diyah maghrib, qobliyah ba'diyah isya. Nah itu kita laksanakan dalam rangka kita ingin sholat kita dianggap sempurna. Karena itu yang kedua, nanti setelah sholat wajib kita belum sempurna, dilihat dulu rawatibnya. Makanya rawatib ini muakkad ya. Ada yang muakkad itu benar-benar dianjurkan oleh Allah supaya bisa menambal kekurangan sholat kita. Bayangkan Bu, kalau kita udah beres sholat itu nggak ditanya Bu yang lain-lain. Nah enak banget, kita sudah nggak ditanya yang lain-lain, langsung tiket melalui pintu sholat. Itu yang pertama. Makanya dikatakan sholat ini adalah tiangnya agama. Rumah ini kalau udah nggak ada tiang rubuh. Sama juga kehidupan kita, kalau kehidupan kita berantakan ya, pasti sholat kita belum beres. Jadi kalau mau kita mengintrospeksi ya kehidupan kita, maka kita introspeksilah sholat kita. Kalau sholat kita itu sudah bagus, insya Allah kehidupan yang lain itu akan urusannya lebih bagus lagi. Karena kita yang wajib aja sudah lalai, apalagi yang lain, amanah-amanah yang lain pasti akan lebih berantakan lagi. Nah jadi caranya bagaimana sholat yang terbaik, tentunya tepat waktu, khusyuk ya. Nah bagaimana sholat kita khusyuk? Dengan cara kita memahami makna bacaan sholat. Nah dan juga dalam setiap gerakan itu benar-benar kita lakukan tumakninah ya. Artinya jangan buru-buru. Tumakninah itu kan ada jeda gitu ya, berhenti. Ketika ruku benar-benar kita ruku dengan sempurna. Baca di situ bacaan ruku dengan penuh pemahaman. Maka akan terhubung kita dengan Allah. Nah, sehingga kita ihsan di situ ya. Ihsan itu maknanya kita merasa seolah-olah kita melihat Allah. Ya, walaupun kita tidak melihat, tapi yakin Allah melihat kita. Nah, ibaratnya kayak kita ujian lah. Ujian ada penguji, kita baca ya. Beda kan kalau kita baca sendiri tanpa ada yang dengar. Harusnya setiap kita sholat juga seperti itu. Kita hadirkan Allah ini sekarang sedang mendengarkan setiap yang kita baca. Bahkan Allah nyatakan setiap yang kita baca itu Allah akan membalas. Seperti Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah ya kan ya. Maka Allah akan membalas. Allah senang gitu ya bahwa kita telah memujinya. Nah semua yang kita ucapkan itu Allah akan dengarkan. Kalau itu doa, Allah akan kabulkan ya kalau kita di situ menghadirkan hati. Nah itu yang penting sekali. Kalau misalnya kita muncul kemana-mana pikirannya, tarik lagi Bu, jangan dibiarin kemana-mana gitu. Kadang ingat, aduh tadi masakan sudah dimatikan belum kompor gitu. Makanya kalau kita mau sholat, kita amankan dulu lah. Misalnya anak-anak kecil gini ya, kalau bisa ya kita di kamar aja tutup dulu, tidak ada yang berbahaya gitu. Jangan sampai kita lagi sholat, anak kita keluar tabrak motor misalnya. Itu saya ingat tuh, kalau anak-anak masih kecil belum aman ya sudah di kamar dulu, kunci dulu, dia masih di situ, dan pastikan tidak ada barang-barang yang berbahaya, tajam atau yang panas, listrik apa gitu. Nah jadi supaya kita tenang. Kalau kondisinya belum ini, masih sambil masak, sambil goreng, di sini juga TV ribut gitu, ya wajar lah pikiran kita akhirnya tidak bisa khusyuk. Jadi memang kita kondisi itu juga pengaruh ya. Makanya perempuan itu sebaik-baik sholatnya itu di rumahnya dan di kamarnya kan ya. Di dalam hadis itu perempuan itu memang sebaik, karena kalau bawa anak kadang ke masjid ya,
orang marah ya. Kadang anak kita juga takut, ini kemana tadi jatuh nanti di ayunan atau apa gitu. Kalau memang belum memungkinkan, ya lebih baik kita di rumah, karena perempuan tadi sebaik-baik memang di rumah dan di kamarnya. Tapi kalau sudah memungkinkan, sudah aman, nggak masalah ya, karena itu juga ada keutamaan juga ya. Tapi lihat kondisi, karena beda ya Bu ya antara wanita dengan bapak-bapak ya. Kalau bapak-bapak memang sunnah muakkad ya, berjamaah di masjid. Tapi kalau perempuan, kalau sudah suaminya atau anak laki-lakinya ke masjid, kita dapat loh Bu pahala yang sama. Nah jadi nggak usah khawatir kita di rumah kok kayaknya nggak dapat nanti jamaah jalan ke masjid. Kalau suami anak kita misalnya sudah ke sana karena kita memotivasi mereka, itu kita dapat bagian. Nah seperti itu ibu-ibu ya. Jadi luar biasa ibu-ibu ini, walaupun di rumah bahkan sama dengan pahala jihad fisabilillah. Nah karena zaman sahabiah dulu kan cemburu ya, gimana sih mereka bisa berperang mati syahid, kita bagaimana nih ibu-ibu. Maka kata Rasulullah, jihadnya wanita itu di rumah, mengurusi anak, mengurusi rumah tangganya, maka itu sama dengan pahala berjihad fisabilillah. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat, maka janganlah dia terburu-buru di dalam sholatnya. Sebab jika dia berpaling dalam sholatnya, maka hendaklah dia bertasbih. Nah jadi kalau kita tadi terlupa Bu ya, kemana gitu, baca tasbih Bu, subhanallah ya, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka dikatakan oleh Rasulullah, maka hendaklah dia bertasbih, karena jika dia bertasbih saat dia berpaling, maka akan terpahami apa yang tidak diketahui olehnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah misalnya kadang lupa rakaat ya, mungkin bisa ya. Maafin. Iya, jadi segera kita tasbih Bu ya. Nah langsung kita ingat, kalau kita ambil yang paling sedikit, kita tadi sudah rakaat kedua apa ketiga, ambil aja yang kedua Bu, jangan kita pede yang ketiga. Ya nggak apa-apa kalau kelebihan, kalau kurang. Jadi kalau lupa gitu Bu, jadi ambil kita yang sedikit, jadi nggak apa-apa kita nambahnya walaupun kelebihan. Jadi jangan ambil sudah anggap dua aja. Nah, anggap 3 aja misalnya sudah. Jadi kalau kita ragu-ragu seperti itu, langsung kita baca tasbih, lalu kita mikir-mikir mana nih kira-kira 2 apa 3. Ambil aja 2 saja dulu, kita anggap seperti itu. Enggak apa-apa kalau kelebihan ya. Nah, jadi ini ternyata baca tasbih ya, kalau pikiran kita tiba-tiba hilang kemana ataupun kita lupa ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian yang ketiga, tafsir Al-Qur'an ya. Jadi kalau tadabbur itu beda Bu ya, kalau tafsir ini kan lebih luas ya, dan ini kita serahkanlah kepada ulama ya. Ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir fi Zilalil Quran, mau tafsir Al-Azhar ya, Abu Yahamka, atau tafsir Al-Misbah Quraisy Shihab gitu, mau yang versi banyak, ada tafsir Jalalain atau Bari ya. Nah yang jelas kita serahkan kepada ulama pengertian Al-Quran ini. Beda kalau tadabbur tadi kan kita merenung ya, sambil hati kita ditautkan. Kalau tafsir ini kita tahu asbabun nuzulnya, kemudian ini apa maknanya secara detail ya. Nah jadi kalau bisa nih Ramadan nanti Bu, bukan hanya target kita 2-3 kali hatam, usahakan kita juga hatam terjemah lah minimal. Kalau enggak tafsir ya, tafsir memang banyak Bu, terjemah minimal kita baca juga, karena itu beda. Sekali lah terjemah kita target, atau kita mau 10 ayat lah sehari atau 1 halaman ada kita baca terjemah, karena beda Bu. Ternyata Al-Quran yang terhubung dengan makna itu akan berdampak yang lebih bagus untuk keimanan kita. Beda kalau kita hanya baca tanpa tahu artinya. Nah kalau kita benar-benar meresapi itu dari terjemah lah minimal, itu beda. Akan dengan caranya sendiri Al-Quran akan melembutkan hati kita, mengokohkan iman kita, termasuk tadi motivasi kita yang turun. Gak usah kita serahkan aja sama Allah. Kok belum? Kalau masih belum, masih kurang berarti Bu. Kalau kita udah baca ya, kok kayaknya belum terasa kuat motivasi kita, kok masih kita agak malas, belum semangat, berarti kita masih kurang interaksi kita, atau kita belum khusyuk ya dalam baca Quran. Jadi benar-benar yang tahu kita sendiri. Memang terasa Bu, kalau kita tuh rasa dekat sama Allah tuh nikmat sekali. Terus kita tuh pengen ibadah terus, pengen berlama-lama gitu. Rasanya udah bahagia tuh muncul di hati, itu lapang dada gitu ya, tenang. Nah tapi kalau belum muncul itu berarti kita masih kurang interaksi kita, adab kita mungkin juga masih kurang baik dengan Al-Quran. Jadi ini tafsir ya, untuk kembali menumbuhkan motivasi ini juga luar biasa ya caranya. Tapi yang memang kalau saya banding-bandingkan itu, kalau tafsir Ibnu Katsir itu memang ini ya, secara
materi memang jelas ya, tetapi kalau untuk tersambung ke ruhiyah tuh luar biasa. Fi zilalil Quran itu yang saya rasakan, kadang sampai nangis itu. Karena beliau itu ya saat di penjara ya, sama tafsir Buya Hamka itu juga beliau saat di penjara, saat beliau teraniaya ya, dengan menuliskan itu benar-benar dengan hati ya, dengan perasaan yang totalitas, sehingga ketika membacanya itu kita juga tertaut. Saya tuh sering kalau baca Fi Zilalil itu menangis, karena Masya Allah terasa banget gitu loh getaran hubungan dengan Allah tuh. Nah jadi bisa itu kalau ibu-ibu ini, karena sekarang tuh download tuh ya gratis juga. Saya ingat dulu zaman dulu masih beli satu tafsir 110.000, 12 jilid itu jutaan ya. Tapi sekarang itu banyak sekali Bu, gratis ya. Tafsir itu enak sekali kita, Masya Allah sekarang mau tafsir Ibnu Katsir, Fi Zilalil Quran, tafsir masih banyak ya yang lain. Cuma itu yang saya banding-bandingkan, termasuk Buya Hamka itu juga tafsir Al-Azhar ya. Tafsir itu juga luar biasa, karena beliau juga saat di penjara mengarang tafsir Al-Azhar itu juga. Jadi lain ya, karena suasana yang benar-benar kondisi khusyuk, kondisi teraniaya ya, terhubung dengan Allahnya itu beda. Nah, kemudian yang keempat di sini memperkuat koneksi dengan Allah ya. Koneksi dengan Allah ini artinya kita tingkatkan ibadah spiritual kita ya, baik berzikir ya, jangan pernah kita tidak terhubung, nggak nyambung. Kita HP aja kalau nggak ada sinyal, kalang kabut kadang Bu ya, aduh nggak ada nih, mati. Misalnya ibu-ibu sudah ribut aja tuh mati lampu gitu, wifi mati gitu. Harusnya kita lebih ribut lagi kalau hati kita sampai tidak connect dengan Allah. Nah, bagaimana selalu connect? Itu tadi kita mengingat Allah dalam setiap kesempatan, baik saat kita berbaring, tidur ya, maupun apapun, jangan pernah lalai. Kita selalu hubung dengan Allah. Jadi ketika berbisnis kita jujur ya kan, kalau kita koneksi Bu ya, misalnya kita apapun itu ya, kita ingin Allah ridho, itu tujuan kita. Jadi bukan hanya pengen dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi ketika Allah ridho dengan bisnis kita, itu ibadah loh Bu. Jadi jangan dikira kita udah capek-capek nih bikin untuk materi, kalau kita niatkan ibadah maka kita bikin apa-apa itu tadi ya, itu bonus Bu kalau materi rezekinya itu. Tapi kita udah dinilai ibadah itu. Nah, setiap aktivitas tuh Bu, kita mulai bangun sampai kita tidur, ibu-ibu di rumah nyapu, ibu-ibu mengurusi rumah tangga segala macam, itu juga ibadah. Jadi kalau kita ibadah itu luar biasa Bu, kalau ikhlas kita karena ingin dinilai Allah, nggak ada tuh ibu-ibu mengeluh ya, nggak ada kita stres pikiran ya, pasti senang semuanya. Karena semakin kita lelah Bu dengan kegiatan kita tadi apapun itu, kalau niatnya ibadah, semakin banyak pahalanya Bu. Jadi kalau ibu-ibu masak ini kayaknya berapa jam nih, katanya ada yang kue 8 jam gitu ya. Tapi kalau kita niatkan itu ibadah Bu, kita ingin memberikan hidayah yang terbaik supaya keluarga kita senang, semakin sehat, misalnya kuat ibadah, itu jadi ibadah juga. Jadi nggak ada yang sia-sia. Sambil kita berzikir tentunya Bu ya, Masya Allah tuh, sambil kita ngaduk, ikuti arah tawaf. Ketika kita ngaduk tuh Bu, ikuti kayak kita tawaf. Jadi dari berlawanan jarum jam ya kalau tawaf itu ya. Baca itu inna ataina kal kausar, itu Masya Allah Bu, luar biasa. Jadi salawatlah kita ini. Orang zaman dulu kan gitu Bu, sambil ngeloni anak ya, la ilaha illallah. Jadi Masya Allah setiap itu zikir. Makanya beda ya, generasi zaman kita lah masih lurus-lurus karena orang tua kita ya kan lebih soleh, mereka lebih terhubung tadi dengan Allah. Beda orang tua sekarang, sambil ini anak tiktokan ya kan ya, sambil ini HP. Saya lihat itu, aduh, sambil makanin anak, sudah kemana dia, kemana sibuk lihat apa gitu. Nah beda ya. Kalau orang tua zaman dulu Masya Allah ya, terhubung sekali ya dengan Allah. Makanya itu juga yang menjadikan generasi sekarang tuh ya Allah Bu, saya merasakan sekali tuh, mungkin Bu Marina juga ya, mendidik anak setelah corona itu kan ya, anak-anak itu beda sekali. Karena mereka terpapar medsos, terpapar gadget, itu luar biasa pengaruhnya. Beda ya, kalau anak-anak dulu masih kita pelototin aja tuh sudah diam. Anak sekarang ya Allah. Pelototin balik pelototin. Beda Bu ya Allah, kalau ngajar saya rasakan tuh, pokoknya setelah corona itu ya terasa bedanya generasi itu. Malah kita ini jaga diri gitu. Iya, jadi kita juga kadang hati-hati. Karena kalau sampai anak-anak anak-anak sekarang ngeri Bu, jadi aneh sudah. Jadi ya itu ya, beda. Nah jadi tadi itu ya, kita banyak-banyak koneksi. Jadi setiap apa yang kita lakukan ya, kita mulai tentunya dengan permohonan tadi, doa-doa ya, dan setelahnya juga kita jangan lupa bersyukur ya.
Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Nah, jadi jangan lupa tadi ya, koneksi itu artinya kita memang benar-benar ingat berdoa, selalu menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Kemudian yang kelima, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Ini kadang terlalu semangat ya, itu juga hati-hati, kadang akhirnya kita malah futur sekali 10 juz gitu. Ya memang ada Bu kumpulan yang 10 juz, Masya Allah. Jadi mereka 3 hari hatam ya. Itu teman-teman ada grupnya itu. Aduh, saya juga keteteran kalau mengikuti itu ya. Jadi benar mereka bisa Bu 10 juz itu. Tapi kalau kita ngukur-ngukur diri lah, kalau kita belum bisa ya 5 juz dulu lah turunkan gitu. Jadi 1 juz setelah sholat gitu. Jadi jangan terlalu keras juga ya, sehingga akhirnya kita malah sama sekali nggak melakukan, itu tidak baik. Jadi lebih baik sedikit-sedikit ya, walaupun sedikit tapi istiqomah, konsisten. Ya walaupun 1 juz tapi itu rutin setiap hari, itu lebih baik daripada sehari 5 juz habis itu nggak ngaji seminggu gitu kan. Nah itu lebih baik kita sedikit tapi istiqomah. Jadi juga jangan terlalu keras. Makanya pernah ya di zaman Rasul itu ada 3 orang ya, yang karena melihat Rasulullah itu sholat sampai bengkak, Rasulullah luar biasa ibadahnya, sampai ada yang memutuskan sudah mulai saat ini aku mau puasa terus-terusan. Nah itu yang pertama. Ada yang nggak mau menikah biar ibadah terus. Nah, akhirnya kan Rasulullah bilang bukan seperti itu, tetap seperti aku juga berdagang, kata Rasulullah, aku juga punya keluarga, memimpin negara ya kan, semuanya sebagai orang tua. Jadi tidak juga terlalu keras tadi ya. Kemudian berteman dengan orang-orang yang memotivasi. Ini hati-hati juga Bu ya, lingkungan. Kalau kita temannya suka gibah ya, sedikit banyak kadang ikutan ya kan ya, gatal juga mulut. Oh iya ya yang itu ya. Ya Allah. Iya, makanya aduh, kalau bisa, kalau yang terbaik memang kita mendakwahi mereka ya, tapi kalau kita nggak sanggup soalim apa gitu, ya lebih baik kita hindari gitu, kita jauhi majelis seperti itu. Proper sibuk apalah, nggak usah ikutan nongkrong. Aduh bahaya Bu ya, apalagi nanti bulan puasa, habislah pahala kita ya, hanya lapar dan dahaga kalau kita seperti itu. Kemudian yang ke-7 ya, ingat tujuan akhir. Nah jadi jangan lupa ya bahwa kita di dunia ini kan hanya sementara ya, hanya Allah seperti Rasulullah katakan, seperti seseorang yang hanya mengembara ya, merantau seperti itu. Pasti kita akan kembali ke kampung halaman kita, yaitu akhirat ya, surga. Nah insya Allah itu yang kita harapkan ya. Maka dari itu jangan lupa kita mengambil perbekalan yang sebaik-baiknya, yaitu takwa ya, sebagaimana Al-Baqarah ayat 197, dan ambillah perbekalan, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah. Bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, hai orang-orang yang berakal. Jadi jangan lupa nih, kita tuh mau pergi sebenarnya ya, di sini tuh hanya cari bekal. Kan Allah perintahkan ambil bekal yang terbaik. Apa yang terbaik? Yaitu ketakwaan. Nah jangan lupa kita sibuk kadang, aduh investasi nih biar anak cucu kita beli lagi rumah di situ sini, ini segala macam. Padahal itu ya Bu ya, nggak kita bawa sama sekali kan ya, yang menemani kita nanti hanya amal soleh kita. Nah gitu, hati-hati. Bahkan Rasulullah nih pernah setelah sholat salam langsung pergi. Kaget sahabat, kenapa nih Rasulullah buru-buru? Kan kalau Rasulullah rumahnya kan ini ya, di sekitaran Masjidil Nabawi itu kan ya, pintunya ya di situ-situ aja. Jadi ya keluar inilah kamar beliau aja nyambung kan ke masjid ini ya. Jadi kaget, kenapa kok Rasul tiba-tiba langsung nih habis salam. Nah ternyata Rasul ngambil sekeping emasnya, aduh lupa ini belum saya sedekahkan, saya nggak tahu besok masih ini nggak. Nah langsung seperti itu, saking beliau tidak ingin ada ya sesuatu yang nanti dipertanggungjawabkan gitu. Jadi Masya Allah ya, inilah ya kadang yang kita hati-hati ya, kalau urusan dunia kadang sampai bela-belain ya. Nah tapi urusan akhirat, sisa-sisa tenaga ini yang hati-hati, karena yang sebaik-baik itu adalah takwa tadi, bekal kita ya, ketakwaan, amal soleh kita, ibadah kita ya, itu yang terbaik. Kemudian yang ke-8 sampai 10 Bu ya,
berbicara dengan Allah ya, dengan doa-doa kita itu. Jadi doa-doa itu ibadah, Bu. Jadi jangan kita hanya berdoa nggak terkabul sudah berhenti gitu. Jadi doa itu sebenarnya ibadah. Kalau kita terkabul tidak terkabul, Allah jamin terkabul. Hanya cara Allah mengabulkan itu tidak sesuai kemauan kita kadang. Karena Allah yang paling tahu. Misalnya anak kita nih, kecil begini minta uang 100.000 gitu. Mau nggak kita langsung kasih, Bu? Yang sekecil ini kan nggak ngerti juga dia, Bu. Jangan-jangan dipotong-potong nanti digunting-gunting gitu. Nah sama juga kayak kita, kenapa kok kita berdoa minta ini belum dikasih? Karena Allah tahu, mungkin taraf kita masih seperti anak kecil tadi. Kalau kita dikasih harta sekarang, kita langsung sombong kayaknya, udah nggak mau lagi ngaji, udah nggak mau lagi ini, bisa jadi seperti itu, udah nggak mau berdoa gitu. Nah Allah yang tahu ya, sehingga doa itu kita panjatkan saja. Kalaupun Allah mengabulkan, berarti memang sudah sesuai waktunya Allah kasih, dan kita harus hati-hati juga. Kita berikan haknya, amanah Allah itu dengan terbaik. Kalau tidak dikabulkan, berarti Allah simpankan itu sebagai simpanan pahala, Bu. Jadi nggak ada yang rugi berdoa itu, nggak usah sedih kalau kita nggak dikabulkan. Justru Ali bin Abi Thalib itu, beliau sedih katanya kalau dikabulkan, takut semua itu udah dibayar tunai di dunia gitu. Nah, nggak ada simpanan lagi di akhirat. Makanya di sini ya, berbicara dengan Allah itu dengan doa-doa itu luar biasa ya. Semakin kita doa di situ dengan menangis sungguh-sungguh, maka itu ya akan semakin dekat ya hubungan kita dengan Allah, dan itulah yang akan terus meningkatkan ya motivasi kita dalam beribadah ya. Kemudian yang ke-9, beri ruang untuk kesalahan ya. Jadi kalaupun kita tersalah, nggak usah sampai kita jauh kadang dari Allah, stres. Kan banyak orang tuh kadang punya kesalahan malah diambil jalan yang salah, bunuh diri kan ada, Bu ya, yang terlilit pinjol gitu ya kan, judi atau apa, malah ambil jalan pintas dikira selesai gitu kalau udah bunuh diri. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalaupun ada kesalahan, bertobat. Mau sebanyak apapun kata Allah, bahkan sebanyak buih di lautan, kalau kamu bertobat sebelum sampai di sini ya, maut itu kan ditarik dari sini, Bu. Makanya yang dingin kaki duluan tuh kalau ditarik ya. Ini sampai ke ujung sini. Kalau sampai sini sudah mautnya tuh baru nggak diterima. Kalau masih sampai sini aja, Bu, syahadat gitu dia pada orang kafir masih diterima tuh, Bu. Sampai perut sini belum sampai sini. Nah kalau Fir'aun kan sudah sampai sini tuh, dia baru bertobat, makanya nggak diterima. Masya Allah, saking sayangnya Allah ya, selama ruh belum sampai tenggorokan ini masih Allah terima tobatnya. Apalagi kita yang masih sehat gitu. Maka kalau ada kesalahan tidak usah bersedih ya, karena salah satunya juga dengan ada kesalahan itu kita menjadi biasanya hati kita jadi merasa rendah ya di hadapan Allah. Kalau kita baik terus, kita bisa jadi muncul kesombongan, Bu. Bisa jadi aku nih hebat ya, bisa ngaji 10 juz sehari gitu, langsung meremehkan kadang yang lain. Tapi kalau kita juga kesalahan, ya Allah aku aja nih bisa salah gitu, kadang memunculkan rasa kehinaan. Nah ternyata di balik rasa hina, rendah diri kita di hadapan Allah, justru itu yang meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Karena saya sudah pernah cerita ya, ada 2 orang itu, yang satu orangnya ahli maksiat ya, satu orangnya ahli ibadah. Yang ahli maksiat ini pengen bertobat ya, karena melihat keutamaan ahli ibadah itu sampai dinaungi awan ya ketika dia berjalan. Nah ketika mereka berteduh di sebuah pohon, yang ahli maksiat ini mendekati ahli ibadah. Nah ahli ibadah ini udah merasa tinggi, dia merasa merendahkan. Melihat ya, kalau kita lihat mungkin orang bertato gitu ya, atau apalah kelihatan ahli maksiat gitu, dia merasa muncul rasa tinggi. Nah ternyata langsung Allah ambil semua ibadahnya dia, sehingga Allah nyatakan dia jadi ahli neraka gara-gara kesombongannya, merasa tinggi, merasa lebih baik. Sementara yang ahli maksiat, karena dia merasa ini pengen bertobat, justru dia ditingkatkan derajatnya. Nah jadi hati-hati juga, kadang kalau tidak ada kesalahan itu muncul kayak Fir'aun lah, kan gak pernah sakit tuh, Bu ya, sehingga dia merasa hebat aja. Orang kalau nggak pernah sakit, tapi kalau kita merasa sakit itu baru terasa, Bu ya. Kalau sakit itu luar biasa, kadang jauh ya lebih bisa mendekatkan kita, merasa kita butuh dengan Allah. Tapi kalau sehat terus kadang lupa itu, merasa hebat lah kayak Fir'aun itu. Nah jadi kalaupun ada kesalahan, segeralah kita bertobat ya, tidak usah juga kita justru terpuruk tadi mengambil jalan yang buruk. Nah selama kita masih diberikan nafas tadi ya, masih ini berarti kita masih bisa memperbaiki dan kembali kepada Allah. Dan yang terakhir ya, Bu ya, bersedekah ya. Nah ini juga penting. Jadi jangan kita sibuk
ini aja ya, kalau kita ada sakit misalnya atau apa, bersedekahlah. Ini justru yang pertama ya, ketika kita mengalami ujian itu kepada Allah dulu. Seperti Rasulullah ya, ketika ada masalah, sholat dulu itu yang pertama dilakukan. Sholat, meminta kesembuhan, meminta apa yang kita inginkan, baru kita ikhtiar yang lain. Ini kita kadang baru kemana-mana dulu, baru terakhir ke Allah ya, udah mentok gitu. Ke sini nggak bisa, ke situ nggak bisa. Kita lupa siapa sih yang menyembuhkan, itu adalah Allah ya, bukan kecanggihan alat kesehatan, bukan kecanggihan obat ya, tapi sebenarnya karena ridho dan izin Allah. Maka itu yang pertama harus kita lakukan ya, mendekati Allah yang maha segalanya, bisa menentukan ya, apapun yang kita inginkan itu tidak ada yang tidak mungkin. Nah, dan sedekah ini ternyata ya salah satu cara yang paling efektif ya diantaranya untuk tadi ya, memadamkan, di sini kata Rasulullah ya dalam hadis riwayat Tirmizi, sedekah itu dapat memadamkan kemarahan Allah dan melindungi pemiliknya dari bala. Nah, jadi Masya Allah Bu, sedekah itu walaupun sedikit ya, kita rutinkan tiap hari. Kalau bisa habis subuh tuh tadi ya, bisa kita buat kencelengan lah di rumah itu. Kita tulis infak subuh. Nah, kita 1000 berapapun itu setiap hari, karena itu melindungi kita Bu dari bala. Kita niatkan mudah-mudahan dengan sedekah ini kita selalu selamat, supaya kita ibadah terus dengan baik kan selama kita hidup. Kan intinya itu ya Bu ya, kita pengen sehat, pengen selamat itu biar kita ibadah kita tidak terganggu. Nah, bukan yang lain-lain. Nah, itu seperti itu. Atau kalau pakai aplikasi juga sekarang banyak ya, aplikasi untuk sedekah ya. Nah, demikian ibu-ibu materi kita ya, ada 10 upaya ya ketika kita turun tadi motivasi, karena ini penting sekali ya, mendekati Ramadan ini justru kita harus berada di puncak keimanan ya, di puncak motivasi yang terbaik ya, karena disitulah bulan terbaik, hari terbaik ya untuk beribadah. Wallahu bisawab, segala benarnya ya dari Allah, dan segala kurangnya saya memohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada ummahatillah semuanya.